Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dimas, mengajar pendidikan kewarganegaraan. Jadi sekarang kita akan bahas kunci jawaban dari tes yang udah kalian buat ya. Kita mulai dari nomor 1. Pertanyaannya adalah BPUPKI dibentuk bertepatan dengan ulang tahun seorang kaisar. Siapakah beliau? Nah, jadi BPUPKI itu dibentuk pada 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, yang merupakan kaisar Jepang ya. Terus pertanyaan kedua ada, jelaskan alasan utama Jepang membentuk BPUPKI. Jadi jawabannya itu adalah Jepang membentuk BPUPKI karena semakin terdesak nih dalam melawan sekutu dan dalam perang dan akan segera kalah oleh sekutu Jepang. Tapi selain itu juga dia ingin menarik simpati dari warga negara Indonesia. Jadi dia ingin memperlihatkan sisa kekuatannya dengan meraih dukungan rakyat Indonesia. Yang ketiga ada panitia yang dibentuk BUPKI lalu menghasilkan Jakarta Sacer atau Piagam Jakarta. Nah itu adalah panitia 9, ini nama anggota-anggotanya. Ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain. Pertanyaan keempat adalah BPUPKI selama tugasnya membentuk panitiaan. Salah satunya adalah panitia kecil yang bertugas untuk. Nah, jadi pada masa akhir persidangan pertama, Ketua BPUPKI Haji Manwidoyo Diningrat membentuk panitia kecil nih yang bertugas mengumpulkan usaha dari para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya, yaitu sidang kedua. Nah, panitia kecil ini selanjutnya mengadakan pertemuan untuk mengusulkan memeriksa usul-usul yang terkait dengan persiapan Indonesia Merdeka. Usul-usul dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam beberapa golongan, yaitu ini ada 9. Ada Indonesia Merdeka, ada tentang warga negara, ada negara dan bukan negara, ada agama, dan soal keuangan. Pertanyaan kelima, sidang BPUPKI diawali pada 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Sebutkan tokoh-tokoh yang memberikan usulan. Jadi ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan Soekarno. Nah ini, jadi kalau kalian jawab salah satunya itu udah benar ya. Ini contohnya ada Yamin, Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan, Supomo, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan. Dan Soekarno, kebangsaan, internasionalisme, atau proyek kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kepresidenan sosial, dan tidak ada ketuhanan yang berkebudayaan. Pertanyaan keenam ada kelima asas dari Soekarno tersebut. Pancasila yang menurut beliau dapat disebut tiga sila disebutkan ketiganya. Jadi Soekarno bilang kalau sila tersebut itu dapat diserap lagi menjadi trisila atau tiga sila. Yaitu ada sosionasionalisme, dan sosiodemokrasi, dan ketuhanan dan berkebudayaan. Nah, sosionasionalisme adalah kita mempunyai pandangan bahwa kita harus berprinsip pada nasionalisme Indonesia, sosiodemokrasi adalah kerakyatan, dan ketuhanan berkebudayaan adalah negara Indonesia harus berjunjung tinggi pada ketuhanan. Yang terakhir ada pertanyaan yang terakhir maksudnya nomor soal ketujuh ada sebutkan jumlah pembagian anggota PKI setiap etnis atau suku. Anggotanya terdiri dari 12 wakil dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, serta masing-masing 1 dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan 1 perwakilan dari etnis Tionghoa. Pertanyaan ke-8. Sebutkan dan jelaskan arti semboyan yang dipromosikan Jepang pada bangsa Indonesia. Jadi Jepang mempromosikan semboyan 3A, yaitu adalah Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. 9. Jelaskan alasan dasar negara harus disusun sekuat mungkin. Jadi mengapa alasan dasar negara harus disusun sekuat mungkin? Karena dasar negara ini merupakan fondasi berdirinya suatu negara yang menjadi faktor utama keutuhan sebuah pembangunan. Ke-10, tuliskan rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan adil beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 11, sebutkan nilai-nilai yang ada dalam sikap para pendiri negara pada saat menetapkan Pancasila dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara antara lain adalah nilai semangat kebangsaan dan nasionalisme. 3 nilainya ada menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban, toleransi, tanggung jawab, dan bekerja keras. Jadi kalau kalian jawab antara entah toleransi atau tanggung jawab atau bekerja keras, itu udah benar ya. Soal nomor 12, naskah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terbagi atas 2 bagian. Sebutkan keduanya. Ya, jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan oleh DPR tersebut terdiri atas 2 bagian, yaitu ada pembukaan dan bagian tentang tubuh atau pasal-pasal.
Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri di atas 4 alinea. Yang ke-13, jadi siapakah nama tokoh ini dan perannya? Dia adalah Raji Mamidodiningrat, Ketua BPU PKI. Ke-14, perbedaan isi Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 terletak pada sila ke. Jadi perbedaannya pada sila pertama, yaitu kalau di Piagam Jakarta bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Seperti diskusi kita kemarin, jawabannya adalah karena agama di Indonesia itu beragam, bukan agama Islam aja. Terakhir, Tan Malaka juga disebut sebagai salah satu founding fathers, walaupun dari luar lingkup BPU PKI ataupun PPKI, dia bukan merupakan anggota. Beliau yang pertama kali mengenalkan fase dan konsep Republik Indonesia melalui bukunya berjudul Narda Republik Indonesia. Mungkin itu aja kunci jawaban yang aku bisa bagi. Terima kasih semuanya.